yang saya nggak pernah menyangka, seperti mimpi lah ya. Artinya saya nggak pernah menyangka bahwa seorang office boy di studio rekaman ya tiba-tiba diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu. Jadi 23 tahun ini tuh seperti perjalanan yang saya nggak pernah rasain sebelumnya. Tiba-tiba udah sampai aja di tempat ini di tahun ini gitu ya, dengan semua naik turunnya karir, perjalanan panjang. Ya saya bersyukur ya, karena mungkin di generasi saya yang muncul di awal 2000-an, band-band yang mungkin muncul di awal 2000-an gitu ya, mungkin ya banyak yang mungkin belum sampai ke sini gitu. Tapi saya diberikan kesempatan oleh pendengar musik Indonesia bisa sampai ke tempat ini di tahun ini, apalagi bisa memberikan album fisik ya yang dijual di KFC Indonesia dengan lagu-lagu yang sudah dipilih. Tentunya tidak bisa masuk semua karena ini kuotanya cuma 12 lagu. Mudah-mudahan ada part 2-nya lagi karena lagunya masih banyak juga yang belum masuk ke dalamnya. Jadi saya memaknainya yang nggak ada kata lain selain bersyukur banget gitu. Masih dipercaya, masih dicari orang, masih diberikan kesempatan untuk berkarya terus sampai di usia ini. Ya, jadi saya berkomunikasi dengan pihak BMI dan juga KFC. Pertama saya mengkurasi dulu lagu-lagu apa yang mau masuk album ini. Karena saya nggak mau semuanya lagu-lagu yang saya cetak di Krispati. Karena saya juga mencetak lagu-lagu yang buat penyanyi-penyanyi Indonesia yang lain. Makanya formasinya 60-40 lah. 60 lagu-lagu saya waktu saya masih di Krispati, 40%-nya diambil dari sebagian lagu-lagu saya buat penyanyi Indonesia lain. Kemudian pemilihan penyanyi-penyanyi juga saya berdiskusi ya. Seperti tadi pada saat press conference, saya nggak sembarangan untuk milih siapa-siapa yang menyanyikan. Karena saya pengen ada output yang berbeda yang didengarkan orang di masa tahun 2022 ini dibanding dengan tahun yang aslinya dirilis. Kriterianya apa sih Mas? Jadi teman-teman itu Ya pertama hubungan baik ya, karena saya selalu mendasari dengan good relationship gitu ya. Yang pertama, yang kedua saya benar-benar mengkurasi ya. Pertama dari suara, yang kedua dari dia benar-benar suka nggak sama lagu-lagu saya gitu. Karena percuma memberikan kepada penyanyi yang sebenarnya nggak suka-suka banget sama lagu saya gitu kan, itu percuma lah buat saya. Jadi saya nggak mau bekerja hanya untuk uang saja, tapi ya, penyanyi itu harus benar-benar suka dengan karya saya. Yang ketiga, secara konsep harus berbeda dengan penyanyi asli. Makanya ada beberapa lagu-lagu yang dulu dibawain cowok, saya ganti menjadi penyanyi cewek gitu. Ya soal suka atau nggak suka itu masalah selera. Karena saya pikir sampai di tahap ini itu merupakan satu keajaiban buat saya. Mas Semi sendiri kan sebagai teman lama, kenapa nih namanya nggak dilibatkan? Ya karena ini kan tribute, ya kan. Semi kan penyanyi asli, jadi kalau namanya tribute dia penyanyi asli tidak boleh ada, karena konsepnya udah berbeda. Mas sendiri dari semua lagu ini kan baru satu jadikan video klip. Apa nanti akan semuanya dijadikan ada video klipnya? Mungkin ada sekitar 5-6 single ya. Ini yang pertama saya berduet sama Elmatu, bawain lagi karya saya buat Mita. 23 tahun berkarya, itu kan pasti ada lika-liku. Iya. Ujian tersulit apa sih Bang sampai saat ini dari mulai awal berkarya? Ujiannya beradaptasi aja dengan lingkungan baru ya, dengan generasi sekarang, dengan Gen Z. Mungkin Gen Z sekarang juga nggak banyak yang tahu saya, tapi mungkin mereka ditularkan oleh orang tuanya gitu. Jadi waktu mendengarkan zaman saya ngeband dulu, orang tuanya belum nikah, ketika sekarang udah jadi papa mama, mereka menularkan itu. Dan itu fakta, sudah banyak terjadi pada saat saya manggung. Ternyata Gen Z menonton dan mereka, saya tanya siapa yang menularkan lagu ini, oh papa mama saya gitu. Jadi adaptasi aja. Itu yang saya selalu lakukan, beradaptasi dengan pemikiran, dengan teknologi, dengan cara promosi, media sosial, digital, itu aja tantangan. Kalau buat lagu, buat musik, saya nggak ada perbedaan sih semenjak saya dulu pertama kali berkarir sampai sekarang sih happy aja kalau bikin musik. Tadi juga Abang juga sempat dari awal sempat dan jadi Iya.
sampai ada di titik seperti itu mungkin gimana sih Bang? Nah itu yang saya nggak pernah menyangka, seperti mimpi lah ya. Artinya saya nggak pernah menyangka bahwa seorang office boy di studio rekaman ya tiba-tiba diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu dengan seorang bapak-bapak yang merupakan klien rekaman pada saat itu, dan dia langsung melihat bahwa bakat saya memang ada di musik, dan saya diberikan kesempatan untuk mengaransemen album-albumnya dia gitu. Dan semenjak itu terbukalah rezeki itu. Pongki Barata telepon saya minta untuk Leoni, kemudian saya ketemu dengan teman-teman Krispati, dan akhirnya setelah Krispati 2-3 album keluar, saya diberi kesempatan untuk pertama kali bikin untuk Rosa di 2009. Berlanjut terus Agnes, Terry, Judika, Cakrakan, Regina, Ryan, Anmes, sampai saya sekarang sedang bekerja sama dengan Entertainment Malaysia juga untuk memproduksi artis mereka. Ya saya nggak menyangka aja bisa sampai ke posisi ini, karena pencipta lagu muda juga banyak yang lebih bagus dari saya, tapi puji Tuhan untuk lagu cinta saya masih dicari. Nah itu anugerah yang luar biasa. Jadi OB sendiri tahun berapa? 99. Tapi udah bisa main musik. Udah bisa. Tapi mau ngelamar jadi operator nggak ada pekerjaannya. Adanya apa? OB. Udah, daripada nggak bisa bayar kuliah kan. Tapi pernah stuck nggak sih Bang di tahun berapa gitu, pernah stuck? Ibaratnya kan setiap tahun kan Ya. pasti ada naik turun keadaan, Pasti. namanya musisi juga nggak lagi zaman sekarang. Pernah stuck nggak sih? Ya kalau stuck secara inspirasi pernah. Tapi saya orangnya nggak pernah maksa kalau lagi stuck harus bikin lagu gitu. Itulah kenapa saya bilang saya kerja bukan untuk uang. Gitu. Jadi nggak selamanya kerja itu untuk uang. Jadi kalau nggak bisa mencetak lagu bagus ya udah, nggak usah maksa ini. Nanti momennya akan datang lagi dan tiba-tiba ada lagu bagus lagi. Contohnya ya, waktu saya mengundurkan diri dari Krispati 2016, saya pikir karir saya akan berhenti. Tetapi ternyata Tuhan mengirimkan lagu Melamarmu di tahun 2017 melalui Barrier Romantic Project. Itu second chance buat saya. Nah, akhirnya ternyata lagu itu diminati sama Gen Z sekarang gitu. Kode-kode keras lewat YouTube, cover-cover YouTube. Itu kesempatan kedua buat saya. Nah, buktinya hari ini kesempatan yang ketiga juga yang Tuhan kasih buat saya. Dan saya pikir karir saya akan berhenti, ternyata tidak. Ada album baru hari ini. Pernah jadi dosen juga? Apa? Pernah jadi dosen? Dosen ya. 2014 sampai 2016 saya dosen di sekolah musik. Sekarang saya lagi dosen tamu di Universitas Pelita Harapan sampai Desember di Konservatorium Musik. Berat mana Bang agak berat? Ya berat ngajar lah. Karena bertanggung jawab sama generasi yang mau dicetakkan gitu. Dan lebih beratnya karena Gen Z-nya nggak semua kenal saya, kan anak-anak muda sekarang gitu. Ya. Iya, ya kenapa saya bilang itu pertolongan Tuhan ya? Karena saya jujur waktu jadi OB itu nggak ada ekspektasi apapun. Saya hanya mikir saya harus kelar kuliah. Jadi kuliah saya di kampus mahal di Trisakti waktu itu. Dan saya harus menyelesaikan karena ayah saya sudah meninggal. Saya nggak punya uang untuk menyelesaikan itu. Ya saya harus cari kerja. Jadi pikiran saya pendek aja. Oh, gua harus dapat duit untuk bayar kuliah. Ternyata itu adalah ya jalan yang disediakan Tuhan kali ya, gitu. Dipertemukan secara tidak sengaja. Jadi ceritanya gini, simpelnya ya. Saya masuk shift kedua. Tiba-tiba keyboard itu nyala. Kayaknya lupa dimatiin sama operator sebelumnya. Tring gitu. Ini benar-benar kayak FTV nih ceritanya nih gitu ya. Saya, kok pencet nih ada keyboard, namanya anak baru Nora gitu ya. Main-main tiba-tiba klien itu datang. Saya bilang, Bapak masuknya jam 7 Pak, tunggu di luar dulu. Karena tugas saya itu hanya membersihkan lantai, membersihkan mixer, abu-abu, debu-debu segala macam, sama bikin nasi goreng, beliin kopi, beliin rokok, itu tugas saya. Nah ternyata setelah dia mau keluar dia balik lagi. Kamu bisa main keyboard ya ternyata. Kamu ini siapa? Ya saya OB Pak gitu. Kamu bisa main piano? Akhirnya ngobrol-ngobrol. Dia suruh saya mainin lagunya Richard Marx lah, disuruh main lagunya Air Supply waktu itu. Ya, saya mainin aja. Tiba-tiba dia bilang, kebetulan operatornya datang, dia bilang, Badai besok jangan lagi jadi OB. Kenapa Pak? Harus mengaransemen lagu-lagu saya. Ya udah, sesimpel itu. Di mana itu Bang? Di Salemba Tengah. Tapi itu bakat secara alami atau emang mungkin dia dari kecil? Pernah belajar sebelumnya? Ya bakat alami sih. Dari TK udah bisa main, lihat kebunku kata nyokap. Pas 3 SD diselesin piano, SMP berhenti karena bosan. Udah terus berlanjut terus. Ada nih Kak. Apa?
Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.